Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 5 fakta eksklusif mengapa kemajuan Indonesia bisa diterima oleh banyak negara. Kenapa bisa diterima, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kemajuan suatu negara adalah hal lumrah yang terjadi di era globalisasi. Tentunya dalam waktu-waktu tertentu akan bermunculan negara-negara yang menunjukkan eksistensinya. Baik itu terprediksi atau bahkan tidak terduga sebelumnya. Kemajuan suatu negara tentu saja menimbulkan kecemburuan bagi banyak negara-negara lain. Namun, ada beberapa negara yang kemajuannya paling bisa diterima. Di antaranya adalah negara tercinta kita, Indonesia. Lalu hal apa sajakah yang membuat kemajuan Indonesia mendapatkan restu dan dukungan dari banyak negara? Yang pertama adalah negara kawakan dan bukan negara kemarin sore. Indonesia bukanlah sebuah negara kecil yang kemajuannya kurang bisa diterima oleh banyak negara. Melainkan, negara kita adalah negara besar yang sudah melewati tahapan demi tahapan perjuangan. Oleh karena itu, Indonesia dirasa sudah memenuhi syarat-syarat di mana suatu negara berhak mendapatkan pengakuan serta dukungan. Hal ini bisa dianalogikan seperti tingkatan senioritas, yang dimana seorang senior lebih bisa diterima untuk suatu pangkat jabatan yang lebih tinggi. Namun kami ingin menegaskan, bahwa itu hanya analogi yang dalam urusan geopolitik dunia tentunya akan menjadi lebih kompleks dan meliputi banyak faktor. Untuk itu, program Indonesia Maju 2045, banyak menjadi perbincangan di dunia internasional dan dianggap suatu keseriusan negara kita dalam menggapai cita-cita kemajuan di tahun ke-100 pasca kemerdekaan. Program tersebut nyatanya tidak dianggap sebagai isapan jempol belaka, melainkan suatu kewajaran yang bisa diterima di mata dunia internasional. Yang kedua adalah hasrat dan potensi yang sulit dibendung. Hasrat dan potensi adalah suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu tujuan besar. Karena hilang salah satu saja maka visi kita akan ditertawakan oleh negara lain. Hasrat atau kemauan Indonesia yang kuat, serta didukung oleh potensi sumber daya yang besar, telah memberikan dampak psikologis yang signifikan. Banyak negara yang dulunya ingin bersaing dengan Indonesia, nampaknya mulai merelakan Indonesia untuk menjadi yang terdepan. Bagi negara berkembang yang memiliki potensi lebih kecil, hal ini bukan tanpa alasan, karena bersaing face-to-face secara terang-terangan dengan Indonesia, akan menimbulkan banyak kerugian. Misalnya saja memaksakan sesuatu yang belum tentu mereka bisa mengatasi dampak di kedepannya. Atau mungkin Indonesia akan menekan negara tersebut secara politis, bahkan yang paling merugikan adalah, Indonesia tidak mau berbagi kepentingan dengan negara tersebut. Untuk itu, daripada alih-alih menantang Indonesia, banyak negara memilih untuk bekerja sama dalam menuju suatu kemajuan, yang dimana harus merelakan negara kita sebagai yang terdepan. Karena Indonesia sudah mendeklarasikan visi misi yang tegas dan akan menabrak negara mana saja yang mencoba menghalangi. Yang ketiga adalah negara netral.
Indonesia merupakan negara yang dianggap sangat penting di mata Barat, serta saudara jauh yang sangat dibanggakan bagi negara-negara berlatar komunis. Tidak lupa, Indonesia juga merupakan pioner utama negara-negara gerakan non-blok, yang mengedepankan keadilan hak, kesetaraan, dan keseimbangan dalam bernegara. Oleh karena itu Indonesia mendapatkan banyak stigma positif dari berbagai pihak. Terlebih, Indonesia juga bukan tipe negara agresor yang membuat kemajuan Indonesia lebih dinilai sebagai manfaat daripada sebuah ancaman. Posisi politis negara yang berada dalam jalur strategis, membuat Indonesia bisa berjalan lebih cepat dan tegas, karena tidak ada unsur ingin merugikan negara lain. Indonesia hanya berusaha membawa kembali hak-haknya yang selama ini telah diambil dan disalahgunakan oleh negara lain. Kesadaran akan ketegasan dari komitmen Indonesia ini, telah membuat banyak negara yang selama ini merugikan Indonesia, berpaling untuk mendukung serta melakukan kerjasama lebih intensif dengan negara kita. Entah mereka tulus atau sedang mencari celah. Yang jelas sekarang banyak dari mereka yang berbalik untuk lebih memberikan perhatian serta dukungan. Apapun maksud sebenarnya, kita harus segera mengambil peluang tersebut dengan cepat dan menuntaskannya. Semakin cepat Indonesia maju, maka kesempatan dalam menghalangi usaha Indonesia akan semakin sempit. Yang keempat adalah, Asia Tenggara butuh sosok negara kuat. Seperti halnya Asia Timur dengan China atau Asia Selatan dengan India, Asia Tenggara juga butuh sosok negara yang kuat. Asia Tenggara kini telah menjelma menjadi economic powerhouse yang ketenarannya sedang trending di dunia internasional. Bahkan, ketenaran nama-nama negara di Asia Tenggara kini saling kejar-kejaran berebut posisi dengan negara-negara di Eropa dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Asia Tenggara atau disingkat ASEAN dirasa butuh peningkatan bargaining power dengan sosok anggota yang kuat. Karena tanpa bargaining power, negara-negara di ASEAN akan berjalan sendiri-sendiri serta mudah untuk ditekan. Walaupun pada dasarnya negara di kawasan ini masing-masing memiliki gengsi yang cukup tinggi, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kesadaran akan persatuan pun kian menguat. Dengan melihat dari masing-masing anggota ASEAN, maka Indonesia adalah negara yang paling memungkinkan untuk menjadi pemimpin secara politis. Karena Indonesia memang dinilai sebagai negara yang paling bersahabat dengan seluruh anggota ASEAN. Di lain sisi, Indonesia juga memiliki banyak kelebihan seperti penduduk terbanyak, negara terbesar, PDB terbesar, kekuatan ekonomi yang mumpuni, anggota G20, serta negara ASEAN yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap geopolitik dunia. Indonesia juga kerap mewakili aspirasi ASEAN dalam segala urusan di forum internasional. Maka kemajuan Indonesia juga akan berimbas pada peningkatan daya tawar negara-negara di ASEAN. Yang kelima adalah negara yang dapat diandalkan. Dalam hal urusan membantu menyuarakan hak dan keadilan, Indonesia adalah negara yang lantang dalam forum internasional. Bahkan Indonesia tidak pernah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kemajuan Indonesia juga berarti menjadikan pengaruh Indonesia di dunia internasional semakin kuat. Dikarenakan masih banyak negara di dunia yang masih memperjuangkan hak-haknya, terutama di negara yang masih tertindas. Untuk itu kemajuan Indonesia dirasa perlu guna membantu memperjuangkan hak-hak di banyak negara. Sepak terjang Indonesia bukan hanya terpaku pada forum diskusi, akan tetapi juga merambah kepada sesuatu yang lebih konkret. Seperti memberikan bantuan material pada negara yang membutuhkan, serta menurunkan satgas khusus untuk membantu masyarakat di negara yang terkena dampak. Melihat pentingnya kemajuan Indonesia, hendaknya kita bisa memulainya dari diri sendiri. Dengan menyuburkan etos kerja yang lebih giat, serta mendukung program unggulan pemerintah yang bertujuan memajukan negeri. Di balik itu, setidaknya juga ada banyak negara yang mengharapkan Indonesia untuk bisa berbuat lebih dalam campur tangan membentuk kebijakan global yang lebih berkeadilan. Karena mereka sangat tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan berlandaskan Pancasila, yang akan serius menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam maupun di luar negeri. Sekian dulu video dari kami, jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, dari videonya ini, jadi kemajuan Indonesia gitu ya.
yang sekarang ini memang menjadi sorotan gitu ya, dengan segala inilah misi visinya, hasratnya gitu ya, keinginannya yang sangat kuat, yang tegas untuk menuju negara maju, dengan potensinya juga gitu ya, bersamaan dengan potensi dan kelebihannya juga gitu. Jadi memang wajar kalau jadi sorotan dan perhatian gitu kan, apalagi dengan pelbagai penglibatan gitu di peringkat global, mampu untuk mengejutkan banyak negara gitu ya. Sebab kalau kita lihat sekarang Indonesia memang sudah bermula gitu, sudah bermula untuk mau capai gitu ya, mau mencapai visi misinya menjadi negara maju, tiada yang mustahil gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.